Tergantung dari individunya dan ya kalau kita rajin masuk dan rajin store tugas. Sebenarnya kalau berbicara terkait organisasi dan juga kuliah itu dua definisi yang sangat berbeda. Harus belajar banyak dan Ya, kalau dibilang tidak menyesal atau tidak, kalau bagi saya tidak. Karena ya namanya kita kuliah, kita harus menjalani apa yang kita lakukan. Apalagi sudah semester 5 sekarang. Hai, saya Rahmat Indragiri, dipanggil Rahmat, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP. Angkatan 2018. perkenalkan, nama saya Zaimul Afif Mahzum, biasa dipanggil Afif. Sekarang saya belajar di pendidikan guru sekolah dasar, angkatan 2019. Halo, saya Gita, saya mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2018. Oke guys, perkenalkan nama saya Aldi. Saya dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan angkatan 2020. Oke, bicara kuliah, sebenarnya kalau di FISIP itu banyak yang bilang mata kuliahnya itu santai-santai. Tapi kalau melihat situasi dan kondisi ketika di FISIP, memang saya setuju sih kalau kuliah itu nyantai. Setuju. Karena di prodiku sendiri tidak terlalu sibuk. Jadi di semester 1 kemarin itu saya cuma masuk 2 hari, terus 5 hari itu libur. Jadi saya pakai untuk kegiatan lain. Setuju. Alasannya? Alasannya karena terkhusus di FISIP ya. Kalau di FISIP kita di ilmu komunikasi, alhamdulillah karena mungkin saya merasa di ilmu komunikasi adalah passion, jadi kayak ya saya merasa santai dan tidak terlalu ada pressure sih. Tidak. Alasannya karena banyak sekali yang harus kita lakukan di UNTAD. Bahkan kalau untuk waktu santai, menurut saya itu kurang. Karena banyak sekali kegiatan selain di akademis, ada juga di lembaga. Nah, terkadang waktu santai itu digunakan pas nanti healing-healingnya. Mungkin begitu kira-kira. Iya. Kalau di awal semester ada hampir 10 mata kuliah. Kalau seiring berjalannya waktu karena sudah semester 9. Jadi kalau berbicara terkait mata kuliah, fleksibel sih. Karena memang dilihat dari dirinya kita sendiri, melihat mata kuliah apakah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak gitu. Tidak setuju. Karena saya tidak bisa memilih jam kuliah di prodiku. Fleksibel. Alasannya karena pas program kan kita yang program mata kuliah, jadi menurutku fleksibel karena disesuaikan dengan kitanya. Fleksibel, Kak. Karena jadwal kuliah itu ibarat katanya mengikuti dengan waktu yang yang sudah kita jadwalkan. Tapi kan kadang ini kan masih ada online, offline. Apakah kalau misalnya masuk malam, kadang rasa jengkel atau gimana? Oh, tentu jengkel karena minta maaf sebelumnya untuk teman-teman. Jadi biasanya kan kita sudah ada dijadwalkan jam itu, waktunya itu sekian siang atau sore, tapi biasanya karena dosennya lambat biasanya diambil malam. Nah, kadang situ sebagai mahasiswa kita merasa jengkel waktu istirahatnya kita di malam itu diambil waktu kuliah, apalagi online. Jadi itu materi yang ada di perkuliahan itu kayak 50-50 masuknya di dalam dirinya kita. Sangat setuju sekali. Apalagi berbicara terkait perkuliahan, butuh satu sama lain, ingin lihat tugasnya teman, pokoknya harus ada teman supaya ada tugas. Berarti ada organisasi. Sebenarnya kalau berbicara terkait organisasi dan juga kuliah itu dua definisi yang sangat berbeda. Karena di organisasi kita berorganisasi, di perkuliahan kita ngerjakan tugas. Setuju. Apalagi kalau kita anak organisasi kan, pasti kenal dengan satu orang di lintas fakultas kah, atau lintas prodi, ya pasti banyak. Setuju kalau itu, Kak. Alasannya itu karena selain kita kuliah itu kan kita juga harus memperbanyak relasi. Nah, contohnya kayak kita sebagai mahasiswa itu kan kebanyakan ada ambil lembaga, ada juga yang menjadi ikut lomba. Nah, di situ banyak teman-teman yang kita dapatkan melalui hal-hal itu.
Kalau bicara lulus tepat waktu, sebenarnya itu dari individu masing-masing sebenarnya. Karena memang saya juga masih sudah semester akhir, sudah hampir 3 tahun lebih. Jadi kalau mau berekspektasi lulus tepat waktu itu dari individu masing-masing sih sebenarnya. Setuju. Alasannya karena terlepas dari tanggung jawab sendiri untuk lulus tepat waktu, dan saya bertekad untuk lulus tepat waktu karena saya tidak mau membebani biaya orang tua lah gitu. Jadi saya tidak mau jadi beban orang tua lagi kalau sudah lewat 4 tahun atau ya. Tidak setuju. Karena kan jujur saya sendiri sekarang sudah menginjak semester 9. Jadi tidak setuju, tapi saya percaya itu adalah proses. Kalau tepat waktu itu kalau saya pribadi Kak, itu sama kayak tadi, fleksibel kalau yang itu. Karena saya tergantung juga bagaimana keadaan ke depannya kalau lulus tepat waktu. Dan Masya Allah sekali, saya sangat setuju sekali. Karena memang berbicara terkait jurusan di ilmu komunikasi itu ekspektasi dari SMP. Saya itu sebenarnya suka reporter, suka menyiar radio di TV, dan pastinya suka public speaking. Jadi tentunya ekspektasi di awal dari sekolah menengah pertama itu mengantarkan saya di ilmu komunikasi FISIP Universitas Tadulak. Iya. Setuju. Karena? Karena cita-cita saya ingin menjadi manusia yang berguna. Nah, dalam jurusan saya, pendidikan guru sekolah dasar, saya bertekad untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya mengandung mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, bisa dibilang impian sih. Salah satu list pertama mau masuk kuliah itu memang salah satu list jurusan itu memang ilmu komunikasi. Jurusan saat ini merupakan jurusan impianmu? Kalau itu sebenarnya tidak. Karena sebenarnya saya ini basically lebih ke ilmu sosial begitu sebenarnya dibandingkan ilmu pendidikan. Apalagi saya kemarin itu waktu pas masuk kuliah itu kan ambil bagian ilmu pemerintahan sama juga di bagian teknik. Cuman rezeki dan takdirnya itu di ilmu pendidikan. Jadi sekarang ini berjalan tidak sesuai realitas sebenarnya. Tapi tidak menyesal juga kan? Ya, kalau dibilang tidak menyesal atau tidak, kalau bagi saya tidak. Karena ya namanya kita kuliah, kita harus menjalani apa yang kita lakukan. Apalagi sudah semester 5 sekarang. Nilai A. Ada beberapa pernah saya dengar kalau di FISIP itu terlalu gampang. Bukan terlalu gampang sih, sangat mudah mendapatkan nilai A. Kalau dilihat dari mata kuliahnya, memang mata kuliahnya itu sangat-sangat sangat-sangat dalam sekali. Tapi kalau berbicara terkait gampang atau tidaknya, itu dari diri sendiri sih. Karena memang ada yang rajin, tapi dia tiba-tiba dapat nilai B. Tapi ada yang tidak rajin, tapi dia dapat nilai A. Itu sebenarnya dari tugas-tugas yang dikumpul sama dosen sebenarnya. Kadang tidak sesuai. Iya, kadang tidak sesuai, kadang sesuai. Setuju sih. Karena di prodi saya tuh gampang cari nilai A. Untuk yang susah dapat nilai A hanya matematika. Tidak sama sekali. Tergantung dari individunya, dan ya kalau kita rajin masuk dan rajin store tugas, baru sih gampang cari nilai A. Tapi kalau kita juga yang leha-leha santai, kayaknya tidak susah. Kalau sekarang itu gampang sekali malahan. Karena seperti yang kita ketahui kan sudah ada yang namanya program-program pemerintah. Lagi kayak program kemarin, kampus Merdeka. Nah, di situ banyak sekali nilai-nilai yang didapat. Bahkan kita tidak perlu lagi KKN, katanya begitu. Tidak perlu KKN, apalagi kalau kami di FKU tidak perlu lagi PLP dan banyak lagi lain sebagainya. Jadi banyak nilai-nilai SKS itu dikonferensi ke mata kuliah juga. Jadi untuk mendapatkan nilai sekarang itu gampang. Tapi kalau saya sebenarnya kurang setuju dengan hal seperti itu, karena banyak pengalaman yang kita dapat melalui KKN sama PLP-nya.
Tidak sih sebenarnya, karena memang di Fakultas Ilmu Sosial, apalagi di Ilmu Komunikasi itu banyak sekali mata kuliah, apalagi ada mata kuliah umum seperti pendidikan karakter dan anti korupsi, ada ilmu politik, ada hubungan antara lembaga dengan perusahaan kayak public relation, jurnalistik dan broadcasting itu sangat mendominasi sekali kalau di ilmu komunikasi itu luas. Tidak setuju. Alasannya di bangku kuliah kita harus belajar banyak, dan seperti saya, terlepas dari saya kuliah, saya belajar di luar kampus bagaimana saya memimpin suatu grup atau suatu kelompok. Nah, saya belajarnya di luar kampus, jadi saya tidak belajar di dalam kampus tentang itu. Tidak setuju. Karena di ilmu komunikasi kita juga belajar tentang statistika, kita belajar ilmu politik. Ya, di ilmu komunikasi kita belajar ilmu politik, belajar statistika, dan belajar psikologi. Jadi Menyenangkan. ya. Kalau saya setuju sih, karena kan kalau saya kan nantinya kan kalau sudah selesai itu kan jadi guru, jadi kita harus mempelajari banyak tentang apa yang kita dapatkan nanti jadi seorang guru. Apalagi nanti kita akan terjun langsung ke masyarakat. Jadi kita harus mempelajari betul-betul bagaimana mencerminkan jadi seorang guru itu dengan secara baik dan secara benar. Mungkin begitu. Iya, sebenarnya memang berbicara ekspektasi, saya juga pernah berekspektasi tinggi di komunikasi. Pada tahun 2017 sebelum memasuki Universitas Tadulako, memang ekspektasi saya itu seperti anak komunikasi, pegang kamera, terus menyiar televisi, menyiar di radio, tapi seiring berjalannya waktu, karena mungkin ada fasilitas yang tidak memadai, mungkin itu yang menjadi kita tidak terpacu untuk lebih belajar gitu. Kalau berbicara terkait ekspektasi, kalian bisa berekspektasi, tapi lihat situasi dan kondisi tempat kalian berkecimpung gitu. Satu pesan saya untuk adik-adik mahasiswa, janganlah kalian berekspektasi tinggi. Jadi jalani saja, ikuti alurnya, pasti akan enak kalau kita tidak berekspektasi. Oke, pesannya adalah sebenarnya menurutku berekspektasi tinggi itu tidak kenapa, tidak apa-apa, tapi dibarengi juga dengan usaha. Sebenarnya sih kalau dibilang ekspektasi versus realita perkuliahan itu jauh beda, tapi sebenarnya menurutku tergantung dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita ekspektasinya tinggi, terus juga kita mau untuk bertumbuh, berusaha untuk cari pengalaman, mau explore, ya menurutku bisa sesuai sih, bisa sesuai dengan ekspektasi kita, ataupun bisa melebihi dari ekspektasi kita. Jadi tergantung dari individu atau diri kita sendiri. Kalau untuk saya kesan-pesannya untuk para mahasiswa UNTAD, lebih laginya, jangan terlalu mengejar sesuatu yang tidak bisa kita gapai. Karena pada intinya Tuhan itu sudah merencanakan yang lebih baik daripada kita sendiri. Dan tips untuk saya, tetap berproses dan berusaha. Dan semoga apa yang kita usahakan ini bisa menjadi lila untuk diri kita sendiri. Oke, makasih kita. Thank you. Mungkin sekian dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, itu saja. Bye!